Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Ayudhya Karikasari, NIM 931215818 dari kelompok 13 mata kuliah penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi dari kelompok kami yang berjudul aliran-aliran dalam memahami peran hukum dalam kegiatan ekonomi dan beberapa aspek pengubah hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai aliran-aliran dalam memahami peran hukum dalam kegiatan ekonomi. Saat ini perekonomian dunia berkembang sangat pesat, sehingga diperlukan kehadiran peranata hukum agar pembangunan ekonomi tersebut memberikan hasil yang baik kepada semua pihak. Menurut Camelos, sebagaimana dikutip oleh Nindyo Pramono, ada 3 kutub pemikiran yang mempengaruhi upaya memahami hubungan atau fungsi ataupun peran hukum dalam kegiatan ekonomi, yaitu sebagaimana yang pertama adalah aliran radikal. Aliran radikal ini mempertentangkan konsep rule of law dan mempersoalkan kembali rasionalitas hukum, terutama yang dikaitkan dengan paham liberal. Masyarakat liberal hanya memerlukan rules, bukan rule of law atau hukum. Khusus dalam bidang ekonomi, rules tersebut tidak lain adalah mekanisme pasar. Yang kedua, aliran moderat. Aliran yang dipelopori oleh Solum, Clare, Danton, dan Tusnet beranggapan bahwa mempertentangkan hukum dengan ideologi liberal yang mengagungkan kebebasan berkontrak. Selain terlalu radikal, juga tidak realistis, sebab tidak ada satu negara pun di dunia yang mengesampingkan hukum karena alasan ideologi. Yang ketiga, aliran yang menekankan pada norma preskriptif tentang hubungan hukum dan ekonomi. Aliran ini menemukakan asumsi bahwa regulasi di bidang ekonomi telah melahirkan aneka norma preskriptif berdasarkan asas pembagian kekuasaan. Setiap cabang kekuasaan pemerintahan suatu negara mempunyai kompetensi untuk meregulasi ekonomi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Penjelasan saya yang selanjutnya tentang aspek pengubah hukum dalam kegiatan ekonomi. Hukum sebagaimana dipahami sebagai suatu tatanan yang menunjukkan bahwa suatu masyarakat ada. Dengan kata lain, tidak ada masyarakat tanpa hukum dan sebaliknya tidak ada hukum tanpa masyarakat. Sesuai dengan perkembangan masyarakat, hukum pun berubah dari masa ke masa seiring dengan kebutuhan anggota masyarakat yang terikat di dalamnya. Pada tahap awal, hukum hanya berupa norma-norma yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat, di mana mereka akan mendapatkan hukuman jika melanggarnya. Dari hukum yang sederhana ini berkembang menjadi hukum yang lebih kompleks dengan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Beberapa aspek pengubah hukum dari aspek pengubah hukum nasional ada yang pertama sosial budaya sebagai aspek pengubah hukum ekonomi. Yang kedua politik, yang ketiga supremasi hukum, yang keempat pendidikan, yang kelima construction of jurisprudence, yang keenam keadaan genting dan memaksa. Sedangkan dari aspek pengubah hukum internasional ada globalisasi yang ditunjukkan oleh banyak hal, seperti yang pertama kemajuan iptek di bidang telekomunikasi, transportasi, transformasi budaya, perdagangan bebas, gelombang tenaga kerja, dan persaingan usaha perdagangan internasional. Yang kedua ada kesepakatan internasional, yang ketiga kesepakatan regional, dan yang keempat kesepakatan multilateral atau global. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.